Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Kau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, ku naikkan syukur bagi-Mu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
akan Kau tetap Allahku. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Walaupun kita masih dalam ibadah online, tapi saya percaya kalau kita satu hati di dalam Tuhan, maka kita yang akan menikmati kuasa Tuhan di dalam ibadah online ini. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apabila hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan dan sekali lagi belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Ungkapkan Tuhan yang menjadi pesan-Mu melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan, pesan-Mu kepada semua jemaat yang mendengar ibadah ini, dan sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami, termasuk bagi hamba-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ini satu perikop penuh. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Judul perikopnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan, saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah menikmati tuntunan Tuhan. Sekali lagi, menikmati tuntunan Tuhan. Seringkali dalam hidup, kita kadang-kadang bingung ketika kita harus melangkah ke arah mana di dalam sebuah tahap, sebuah proses dalam hidup. Ketika Tuhan ingin menuntun kita, Tuhan akan membawa kita ke dalam sebuah proses. Karena proses itu bagus untuk membentuk karakter kita. Sehingga semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuma pertanyaan selanjutnya, seringkali kenapa banyak anak Tuhan yang lari dari proses hidupnya? Karena tidak bisa menikmati tuntunan Tuhan. Yang menarik sekali adalah tertulis di awal bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Dengan kata Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin,
camkan ini, walaupun jalan ini yang paling dekat. Seringkali menurut pandangan kita dan cara pikir kita bahwa yang paling cepat, yang paling dekat, yang paling singkat, itu yang terbaik. Tapi ternyata firman Tuhan membuktikan, Alkitab sengaja menulis ini, bahwa Allah sengaja tidak menuntun bangsa Israel itu melalui negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Supaya tidak menyesal bangsa itu menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Jadi sesungguhnya ini sama dengan hidup kita sehari-hari. Mungkin ketika Tuhan menuntun kita melalui jalan yang mungkin berkelok, mungkin berliku, tidak singkat, tidak cepat. Karena Tuhan punya maksud yang indah bagi setiap anak-anaknya. Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal. Bagaimana kita bisa menikmati tuntunan Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah proses kehidupan kita. Rahasia yang pertama, sabar. Sabar. Dengan pengetahuan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi saya ulang, sabar. Be patient. Sabar. He knows the best. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman ini, akan mudah bagi kita untuk menjadi tidak sabar. Saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu, istri saya menerima pesanan untuk membuat kue. Saya di sana diajari Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata untuk membuat sebuah kue yang enak, itu prosesnya juga tidak mudah. Dan kue yang enak itu tidak akan terbuat hanya dari mencampurkan semua bahannya. Semuanya butuh diproses. Pasti butuh diproses. Tidak hanya dengan mencampurkan semua jadi selesai. Tinggal diaduk semua selesai. Enggak. Butuh proses. Dan prosesnya itu membutuhkan waktu. Membutuhkan sebuah usaha. Dan perencanaan yang matang. Dan sesungguhnya yang tahu yang terbaik sehingga kue tersebut menjadi kue yang enak adalah sang pembuatnya, bukan? Only the maker knows the best. Begitu juga dengan kita sebagai ciptaan Tuhan. Dia yang mencipta kita pasti tahu yang terbaik bagi setiap ciptaannya. Sama dengan yang membuat kue. Ya paham betul bahan apa yang harus digunakan. Tidak semua tepung bisa dipakai. Tidak semua pengembang bisa dipakai. Bahkan untuk telur pun tidak langsung dibuka bisa dipakai semua. Pada waktu itu istri saya hanya bisa pakai paling banyak yang kuning telur. Sehingga ketika menghitung berapa resep yang harus dibuat, itu jumlah telurnya pun harus dihitung. Berapa banyak yang isinya kuning telur, berapa banyak yang isinya telur utuh. Itu ditakar dengan baik. Selain bahannya, takarannya juga penting. Kemudian pembagian waktunya. Bagaimana cara mengaduknya, cara mengolahnya, cara membuatnya. Bahkan menggunakan alat apa saja yang harus digunakan. Semuanya ini yang paling tahu yang terbaik adalah sang pembuatnya. Dan kue itu akan hancur ketika semua bahannya ingin berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan di dalam sebuah proses, itu tidak ada proses yang enak di awal. Semua bahan-bahan yang ada
yang akan terlibat di dalam proses itu harus rela untuk dirubah sifat dan bentuknya sesuai dengan rancangan pembuatnya. Tapi pasti sang pembuat menuntunnya sampai selesai dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhanlah yang tahu yang terbaik bagi kita. Sabar. Nikmati saja prosesnya. Because the glory is behind. Kemuliaan selalu disediakan Tuhan. Di belakang. Di akhir perjalanan. Ketika kue tersebut sudah menjadi kue yang enak. Saya juga tiba-tiba teringat akan kupu-kupu yang indah. Seekor kupu-kupu yang indah tidak langsung berbentuk kupu-kupu yang indah. Dia dimulai dari seekor ulat yang bentuknya ugly, jelek, tidak menarik. Bagaimana ulat yang jelek, yang tidak menarik ini bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah? Dia butuh satu proses yang namanya metamorfosis, di mana dia akan berubah bentuk menjadi kepompong. Kepompong ini yang akan nanti berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Semuanya ada tahapannya. Semuanya ada waktunya. Maka tidaklah asing bagi telinga kita kalau kita mendengar untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ada waktunya, ada musimnya. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan menuntun kita masuk ke dalam sebuah proses kehidupan pun, segalanya Tuhan rancang, ada waktunya. Apa prosesnya? Kapan selesainya? Semua sudah dirancang dengan baik oleh sang pembuat rancangan tersebut. Hanya seringkali kita tidak bisa sabar. Kita ingin cepat-cepat selesai. Kita akan kepingin melihat kue itu segera terjadi. Kue yang enak, siap untuk dimakan. Nggak bisa. Saya ingat sekali pada waktu itu. Malam sebelum tidur, kami racik semua bahan-bahan yang akan dipakai. Kita campurkan semuanya. Kemudian setelah selesai, kita tinggal dulu. Karena butuh waktu untuk mengembang. Dan kemudian kurang lebih jam 2 malam, kita harus bangun. Kita aduk kembali, kita campur dengan santannya dan segala macam. Kemudian kita harus tinggalkan lagi selama 2 jam. Dan kemudian baru adonan itu siap untuk dicetak. Proses mencetaknya pun butuh waktu. Sampai akhirnya jadi. Kue itu pun tidak akan enak dilihat mata kalau tidak dihias. Butuh proses lagi untuk mendinginkan, untuk menghias. Akhirnya dikemas supaya jadi menarik. Kemudian di-packing lagi, dikemas di kemasan yang terakhir. Sehingga ketika jatuh di tangan orang yang pesan, kue tersebut selain dalamnya enak, bentuknya menarik, kemasannya juga indah dilihat mata. Semua yang tahu itu adalah sang pembuat. Only the maker knows the best. Itu juga dengan Tuhan kita. Sabar. Nikmati saja prosesnya. Ketahuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Sesungguhnya ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan tidak sedang ingin menghancurkan kita. Ia ingin membentuk kita menjadi indah bagi kemuliaannya. Supaya semua orang mengetahui bahwa ialah Tuhan, Sang Pencipta kita. Kalau kita lanjutkan di Keluaran pasal yang ke-14, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Silakan Bapak Ibu bisa buka sendiri di rumah dan baca sendiri. Di sana bahkan Tuhan sengaja tempatkan mereka di posisi yang terjepit, di mana kanan kiri
tidak ada ruang tersisa lagi. Depan Laut Teberau, belakang tentara Firaun yang mengejar dengan tujuan ingin membunuh mereka. Tidak ada tempat lagi. Kanan kiri nggak bisa, depan laut mati, belakang tentara Firaun juga mati. Satu-satunya tempat untuk mengarahkan pandangannya adalah ke atas. Dan apa yang tidak mungkin buat Tuhan kita, bukan? Sejarah dunia mencatat, tidak ada satupun kejadian seperti yang tercatat di Keluaran pasal yang ke-14. Tuhan membelah laut itu, Laut Teberau itu, sehingga bangsa pilihannya dapat berjalan di tanah yang kering, di tengah Laut Teberau, dalam waktu 1 malam. Dasar laut itu menjadi tanah yang kering. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya, kecuali tangan Tuhan, Sang Pencipta seisi dunia. Penting bagi kita sabar, menikmati semua rancangan prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan menuntun, nikmati saja. Dengan keyakinan Tuhan tahu yang terbaik. Kita pasti akan dapat menikmati tuntunan Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah stop complaining. Berhenti mengeluh karena Tuhan yang menuntun. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang tidak mengenakkan bagi kita, yang seakan-akan tidak kelihatan pintu jalan keluarnya, bahkan solusi di dalam pikiran kita pun tidak masuk akal buat kita. Dalam keadaan seperti ini pun, jangan mengeluh, karena Tuhan yang menuntun kita. Di dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, bukti Tuhan menuntun kita dan tidak melepas tangan kita adalah tiang awan dan tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka tetap dapat berjalan terus siang dan malam. Dan ayat ke-22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau di istilah sehari-hari, gandol Gusti, ngikut Tuhan. Karena kalau kita ngikut, kita yang ada di belakang, Tuhan yang berjalan di depan kita. Ingatlah firman sederhana ini, tiang awan dan tiang api Tuhan sediakan di depan kita untuk menuntun kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi tantangan hidup kita. Bahkan mara bahaya apa yang akan mengancam hidup kita. Tapi pasti Tuhan tidak pernah lepas tangan atas kita. Camkan ini selalu dalam pikiran kita. Maka kita akan mampu menikmati tuntunan Tuhan. Mengeluh itu bersungut-sungut hanya akan membuat kita masuk dalam penyesalan. Akhirnya prosesnya menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, itu muter-muter di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena mereka selalu bersungut-sungut. Bahkan ketika mereka sudah di seberang dari Laut Teberau, mereka mulai meributkan
tidak ada roti, tidak ada air. Berjalan panas-panas. Bahkan ketika Musa diminta menghadap Tuhan di gunungnya Tuhan, di Gunung Sinai, mereka bahkan tidak sabar. Mereka ingin melihat Allah dalam bentuk nyata. Akhirnya mereka memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas supaya mereka sujud menyembah. Itu membuat mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Sama dengan kita. Kalau kita menjalani terus segala prosesnya Tuhan, ketika Tuhan menuntun kita, kita ngeluh terus, kok gini Tuhan jalannya Tuhan, kok nggak mari-mari, kok nggak selesai-selesai, kapan saya lihat garis akhirnya, kita ngeluh terus, percayalah. Prosesnya akan menjadi lebih lama. Rasanya akan semakin berat. Mati saja. Karena Tuhan yang menuntun kita. Ingatlah selalu akan tiang awan dan tiang api. Itu akan menjadi kekuatan buat kita. Lihatlah selalu penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Maka kita akan selalu tenang. Walau di tengah dan di dalam prosesnya Tuhan. Hari ini saya sampaikan sebuah kesaksian nyata yang baru saya alami tadi pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Kemarin harusnya waktu saya janjian dengan pemilik sebuah toko yang menjual bolam lampu mobil di Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, tempat di mana saya tinggal. Lampu mobil saya ini bermasalah. Jumat malam, seperti kita semua tahu, saya harus memimpin ibadah doa malam Mandarin setiap Jumat sore. Ketika keluar dari parkiran gereja, tidak masalah dengan lampu mobil saya. Ketika di tengah jalan, saya melihat di dalam bayangan yang terpancar dari belakang mobil yang ada di depan saya, terlihat bahwa lampu saya ini berbeda warna. Yang sebelah kanan lebih terang daripada yang sebelah kiri. Saya baru ngomong sama istri saya, "Nih rasanya kapan harus saya cek ke bengkel loh, ini mobil. Rasanya lampunya yang kiri ini kok kurang terang. Mungkin waktunya ganti bolam lampu." Saya baru ngomong itu sama istri saya. Jalan sebentar. Tiba-tiba saya kaget. Kok terangnya berubah? Ternyata lampu kanan saya yang tadi lebih terang itu yang mati. Hari Sabtu, ketika selesai mengantar anak saya sekolah, saya lewat. Karena saya tiap hari lewat jalan itu. Saya teringat akan toko yang jual bolam lampu mobil di Jalan Gajah Mada, Sidoarjo. Saya datang ke sana, saya nggak kenal yang punya. Saya turun, saya tanya, bisa ganti lampu nggak bolam lampunya? Karena yang selalu saya ingat adalah dia jual bolam lampu H4 sampai H27. Itu yang saya dalam ingatan saya. Akhirnya saya turun, saya tanya. Betapa kagetnya dia melihat ternyata rumah lampu mobil saya itu yang sebelah kanan itu sudah hangus terbakar. Saya bilang sama dia, "Ini bahaya nggak?" "Ya, ini kita harus tahu dulu sumbernya," aku dan segala macam. Tapi karena saya lihat di toko itu ternyata juga bengkel mobil. Dan pada hari Sabtu itu ramai sekali. Saya akhirnya bilang, "Gini aja ku, bengkelmu ramai. Saya hari ini juga banyak aktivitas kegiatan. Kita janjian aja Senin ya. Kau catat nomor saya. Kalau mau ke bengkel hubungi saya." Saya catat, saya tanya namanya siapa, saya masukkan nomor teleponnya. Kemudian dibilang, tolong tulis tes, kirim ke saya." Saya tulis tes. Nggak ada jawaban. Bahkan saya yakin nggak dibuka sama dia. Tapi Senin,
Saya terlalu capek waktu itu. Karena mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apalagi hari Minggu, saya pelayanan penuh dari pagi sampai malam. Mimpin 2 ibadah Natal. Di 2 tempat yang berbeda di luar kota. Dan kemudian hari Seninnya saya milih untuk istirahat. Karena badan sudah rasanya nggak enak semua. Saya sadar ini rencana Tuhan. Ketika hari ini, pagi-pagi, selesai ngantar anak saya naik sepeda motor, saya bilang sama istri saya, karena pemilik bengkel tadi itu menjawab WA saya. Dia jawab, "Ko, bengkel sudah buka dari jam 8 pagi." Saya nggak jawab lagi. Saya cuma bilang sama istri saya, "Nih, rasanya papi harus bawa mobil ke bengkel, ganti bolam." Ya sudah, jalan. Saya jalan pagi itu. Karena saya pikir dengan datang pagi, bengkel belum rame, bisa langsung dikerjakan. Saya datang ke bengkel, ketika dia coba buka lampu itu, susahnya bukan main. Bahkan sampai bolam yang nempel itu pecah di dalam. Akhirnya dia angkat, diteliti satu-satu. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ada fotonya. Sengaja saya bawa. Sengaja saya simpan. Itu jadi bukti buat saya. Supaya ini menjadi kekuatan buat saya, juga kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Kabelnya itu ternyata sudah hangus terbakar. Jadi yang menyambungkan ke lampu itu ada 3 kabel. Semuanya sudah hangus terbakar. Bahkan rumah soketnya pun sudah hangus terbakar. Bahkan ketika itu diangkat, ditarik keluar, dan tidak sengaja rumahnya lampu itu menyentuh bodi mobil saya, terdapat percikan api. Orang pemilik bengkel itu sampai bilang, "Bahaya kok, konslet ini. Harus dicari dulu di mana sumbernya." Dengan teliti, dia coba urutkan satu persatu. Sampai ketemu di sini mulainya. Akhirnya dia potong kabel yang lama yang sudah hangus itu. Dia mulai urutkan satu-satu. Dia ambil kabel set yang baru dengan soketnya. Dan kemudian dia coba rangkai ulang. Rangkai ulang. Karena nggak tahu, sudah hangus. Sudah nggak kelihatan warnanya. Untuk dihubungkan merah ke merah sudah nggak bisa. Coba satu-satu. Ketika sudah selesai dirangkai, mulailah dicoba, dites. Nyalanya redup, cuma 1/4. Ketika coba dilihat-lihat lagi, diutak-utik sana-sini, malah jadi nyala 2. Seharusnya itu kan lampu kota sendiri, lampu jarak jauh sendiri. Nyala kemudian dua-duanya. Wah, ini konsletku, harus kita cari dulu. Urutkan lagi jalurnya satu-satu, dicek semua. Akhirnya pada satu titik di mana dia harus buka kotak sekringnya di mobil. Ketika dia coba, dia lihat sekringnya pun sampai hangus. Kemudian dia bilang, "Tenang aja kok, tunggu di sini. Saya punya kok semuanya." Dia ambil bolam yang baru. Saya tanya, karena saya agak teliti untuk soal hal-hal begini. Merek apa? Dia jawab, "Aman Philip aja kok." Oh, puji Tuhan kalau Philip. Kemudian dia bawa. Dia juga bawa sekring yang baru. Dia pasang dulu sekringnya. Selesai, dia baru bawa bolam. Dia pasang semua dengan baik. Dia cek bolamnya sudah jalan baik. Kemudian dia serapikan semuanya kembali. Pada akhirnya, lampu mobil saya kembali normal. Tapi yang membuat kesaksian saya bukan masalah lampu mobil saya menjadi normal. Di akhir semuanya ini, ketika saya tanya kepada dia, berapa yang harus saya bayar? Karena ini bukan pekerjaan ringan. Kalau hanya tinggal ganti bolam, itu pekerjaan ringan. Tapi ini mengganti susunan kabel yang ada. Bahkan harus mengurutkan lagi, mengecek satu persatu. Bukan pekerjaan yang mudah. Saya kurang lebih 1,5 jam di bengkel tersebut. Saya tanya berapa biayanya. Yang membuat saya kaget adalah dia malah balik bertanya sama saya. "Kok saya tanya dulu ya? Tolong dijawab." "Iya."
Koko pendeta. Loh, tahu dari mana? Kemarin, waktu Koko WA saya itu, istri saya lihat foto di profile picture-nya Koko. Istri saya yang berkata, ini yang kontak kamu pendeta, kamu kenal dari mana? Oh gitu ya, kelihatan ya. Iya, istriku ngomong begitu kok. Tapi hari ini, aku bukan mendengar dari istriku. Ketika Koko tadi bilang puji Tuhan, ketika aku buka satu-satu nyambung kabel, Koko bilang dalam nama Tuhan Yesus. Aku baru sadar, kalau yang saya layani ini adalah seorang pendeta. Bawa aja kok. Aku gak mau uangmu. Biarlah semua ini buat kemuliaan nama Tuhanku. Ternyata dia seorang Katolik. Cerita sama saya bahwa dia kenalnya seorang Romo. Saya gak kenal. Tapi dia bilang, bawa kok. Aku gak mau uangmu. Aku gak akan mau terima uangmu. Ini uangnya Tuhan kok. Kalau ada apa-apa balik ke sini. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu. Saya cuma bilang begini, kok jangan. Ini mata pencaharianmu. Apa yang kau sudah lakukan, yaitu yang harus saya bayar. Dia tetap tidak mau terima. Dan ketika itu juga, saya dengar sebuah suara yang berkata kepada saya, dan saya yakin itu suara Tuhan. Doakan dia. Saya kembali langsung teringat. Ketika dia belum buka lampu mobil saya. Di awal saya datang, ketika mobil saya diparkir, dia bilang, kok aku minta waktu sebentar ya, sebelum mengerjakan mobil kamu. Boleh, ada apa? Saya mau berdoa. Saya ingat dia bawa air. Dan lebih heran lagi saya, ketika dia selesai berdoa, dia buang air itu di depan tokonya. Dan ketika dia cerita bahwa dia seorang Katolik, sadarlah saya bahwa itu adalah air suci bagi mereka. Dan ketika Tuhan ingatkan saya untuk berdoa bagi dia, saya diingatkan rekaman peristiwa yang saya tadi alami. Bahwa dia membuang air suci di depan tokonya. Seketika juga saya bilang sama dia, kok boleh saya doakan? Reaksinya itu yang membuat kesaksian ini menjadi nyata. Saya pegang pundaknya. Saya mau doakan kamu, boleh ya? Dia langsung berlutut. Dia menangis sejadi-jadinya. Kok mau doakan saya? Kok hari ini ada pendeta mau doakan saya kok? Saya mau doakan kamu. Izinkan saya mendoakan. Kita tundukkan kepala, kita doa. Saya doakan, Tuhan, hamba-Mu ini sudah menyelesaikan tugasnya menolong hamba. Apa yang menjadi tantangan hidupnya, apa yang menjadi masalahnya, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan buka jalan, karena orang yang menabur kebaikan akan menuai kemurahan dari Tuhan. Kalau tadi hamba boleh melihat ia membuang air di depan tokonya. Tapi hamba lebih percaya ada darah Tuhan Yesus yang melindungi dengan sempurna. Apapun ancamannya, apapun masalahnya. Dia tambah nangis sejadi-jadinya. Saya serahkan dia, usahanya dia, keluarganya dia. Bahkan segala yang dia mungkin hadapi saat itu, yang saya tidak mungkin tahu. Serahkan aja pada Tuhan. Tetapi luar biasanya selesai saya berdoa, ganti saya yang menangis. Dia menjadi orang seakan-akan yang mukanya berubah. Wajahnya jadi bersinar. Dia mengatakan, terima kasih kok, terima kasih. Sudah doakan saya. Saya nggak pernah nyangka hari ini saya akan didoakan oleh pendeta. Ini adalah tugas saya. Kok jangan pernah sungkan. Ada apa-apa dengan mobilmu, bawa ke sini. Terima kasih, saya pasti akan ingat-ingat. Tuhan berkati. Saya tinggal. Mungkin kesaksian ini
terkesan biasa, terdengar tidak ada yang istimewa. Tapi bagi saya, ini sangat memberkati saya. Memang berapa saat ini yang saya ingat, semua dalam rencana Tuhan. Saya cari bengkel biasa, karena memang saya sedang tidak pegang banyak uang. Mungkin kalau saya pegang bawa uang, saya akan bawa ini ke dealer resmi. Dan saya akan habis jutaan. Bukan masalah habis jutaannya. Saya tidak akan menyaksikan momen di mana nama Tuhan dipermuliakan. Di mana semua orang tahu, pegawai tokonya tahu, teknisi bengkelnya tahu. Sang pembuat hidup bekerja dengan luar biasa. Itu juga tugas kita semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Supaya semua orang tahu betapa dahsyat dan luar biasanya Sang Pencipta hidup kita. Nikmati tuntunan Tuhan. Nikmati semua prosesnya Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan. Jadi alatnya yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tapi harus berani melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan sudah sampaikan pesan-Mu kepada seluruh anak-anak-Mu yang mendengar siaran ibadah ini. Hamba percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Menanamkan benih firman-Mu ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar khotbah ini. Dan Roh Kudus juga akan memberi kami kemampuan dan kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil Tuhan sebagai yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan melalui hidup kami, banyak orang akan mengetahui betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan Sang Pencipta hidup kami, melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Izinkan saya mewakili pimpinan, seluruh pengurus, dan jemaat dari Ibadah Mandarin GPPS Sawahan mengucapkan selamat Hari Natal, Merry Christmas, Sentan Cekwail kepada semua Bapak Ibu sekalian di rumah. Kiranya damai Natal, sukacita melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia tinggal tetap memenuhi setiap hati kita. Kita boleh merayakan Natal dengan sukacita. Kita boleh menyambut tahun depan, tahun 2023 yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun kita, Tuhan akan membawa kita menyaksikan kehebatan demi kehebatan, mujizat demi mujizat dinyatakan dan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2023. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.